Jam dinding tua di ruang tengah berdentang pelan, menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Angin malam berdesir halus melewati celah-celah jendela kayu rumah sederhana milik keluarga Pak Lukman. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing di kejauhan menambah keheningan malam yang menggantung di atas desa kecil itu. Di dapur, terlihat seorang wanita parubaya sedang sibuk memanaskan sayur lodeh dan menggoreng tempe dengan wajah lesu. Dialah Bu Sri, istri dari Pak Lukman. Bu Sri menarik napas panjang. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak muram, seperti langit yang selalu mendung menjelang hujan. Matanya sayu dan kerutan di dahi semakin dalam. Ia memandangi panci sayur yang nyaris kosong, lalu mengalihkan pandangannya pada piring-piring kecil yang ia tata di atas meja makan yang hanya berlapis taplak plastik usang. 2 piring kecil berisi nasi, tempe goreng seadanya, dan sambal terasi. Tidak ada lauk istimewa, hanya itu yang tersisa hari ini. Dari arah luar terdengar derit pagar dibuka pelan. Langkah kaki menyeret-nyeret memasuki halaman kecil yang sudah ditumbuhi ilalang. Tak lama terdengar suara pintu dibuka. Assalamualaikum. Suara berat, itu terdengar lelah. Pak Lukman akhirnya pulang. Bu Sri menoleh, matanya menatap suaminya dengan campuran lega dan kecewa. Ia ingin marah, tapi entah mengapa rasa itu kini seperti sudah mengeras dan berubah menjadi pasrah. Ia tidak langsung menyambut. Ia hanya berkata pelan, "Makanannya udah aku panasin." Pak Lukman hanya mengangguk kecil, menaruh keranjang baksonya di sudut ruangan dan menggantungkan jaketnya di paku dekat pintu. Bajunya basah oleh keringat, meskipun udara malam terasa dingin. Wajahnya lusuh dan kantung mata tampak menghitam. Ia berjalan pelan menuju meja makan, lalu duduk di bangku kayu yang sudah mulai longgar paku-pakunya. "Masih ada yang laku?" tanya Bu Sri tanpa menatap langsung, sambil menyiapkan air minum dari kendi. Pak Lukman menggeleng pelan. "Tinggal separuh." Bu Sri diam sejenak. Lalu ia duduk di seberang suaminya, menyuapkan sesuap nasi ke mulut tanpa selera. Ia tidak ingin memulai pertengkaran malam ini, tapi kegelisahan itu terus menggerogoti hatinya. Uang belanja semakin menipis, harga-harga naik dan anak-anak butuh makan. Anak pertama mereka, Doni, sudah mulai banyak bertanya, kenapa ia jarang diberi uang jajan. Sementara si bungsu, Arga, masih berumur 2 tahun, kini mulai sering sakit-sakitan. "Lusa kita belum bayar listrik," kata Bu Sri pelan. Nadanya datar tapi menyiratkan keresahan. Pak Lukman hanya mengangguk. Ia tidak bisa berkata banyak. Ia sudah berusaha. Ia menjajakan bakso keliling dari siang sampai malam, menyusuri gang-gang sempit dan jalanan berbatu. Tapi tetap saja hasilnya tak seberapa. Persaingan semakin ketat. Warung-warung baru bermunculan. Kadang, sehari penuh ia hanya menjual 2 atau 3 mangkuk. Malam itu mereka makan dalam keheningan. Hanya terdengar suara sendok menyentuh piring, dan sesekali derit kayu dari bangku yang bergerak. Di kamar sebelah, suara batuk kecil terdengar. Arga batuk lagi. Bu Sri buru-buru bangkit dan masuk ke kamar. Ia melihat Arga menggeliat dalam tidurnya. Wajahnya merah dan napasnya sesak. Ia menyentuh dahi anaknya, masih panas. Ia menghela napas panjang dan duduk di tepi ranjang, memandangi anaknya yang lelap. Doni, anak sulungnya, tidur di kasur lantai, di sebelah ranjang. Sesekali bergumam dalam tidur, entah mimpi apa. Pak Lukman berdiri di ambang pintu kamar. Ia memandangi pemandangan itu, istri yang lelah, anak yang sakit, dan dirinya yang tak berdaya. Ia merasa seperti seorang kepala keluarga yang gagal. Sudah berapa malam seperti ini? Makan malam yang seadanya, tidur dengan hati penuh beban, bangun pagi dengan rasa cemas yang sama. Semua seperti siklus yang tak ada ujung. "Besok aku coba jualan lebih pagi," kata Pak Lukman pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bu Sri menoleh. "Mas, kamu tuh sudah terlalu capek. Badanmu itu juga butuh istirahat." Pak Lukman hanya tersenyum kecil, senyum getir yang tak menghibur siapa-siapa. "Aku nggak apa-apa."
katanya singkat. Bu Sri menatap suaminya, lalu mengangguk lemah. Ia tahu, suaminya bukan lelaki malas. Ia bukan pemabuk, bukan penjudi. Ia hanya lelaki sederhana yang kalah oleh zaman. Oleh kerasnya hidup, malam semakin larut. Di luar, bulan mengintip dari balik awan, cahayanya redup seolah ikut menyembunyikan nestapa yang menimpa keluarga kecil ini. Di dalam rumah, lampu Petromax menyala samar memberikan cahaya kekuningan yang suram. Pak Lukman duduk di depan rumah, merokok sebatang sambil menatap jalanan desa yang lengang. Angin malam menusuk tulang. Di kejauhan, terdengar suara burung. Hantu Iris menarik napas dalam menghembuskannya pelan. Ya Allah, aku ini kurang apa? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Di dalam, Bu Sri menimang Arga yang terbangun dan menangis pelan. Ia menyanyikan tembang Jawa kuno, nyanyian ibu-ibu desa yang diwarisi dari leluhur, untuk menenangkan anaknya. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, seperti menyimpan sesuatu yang akan segera datang. Sesuatu yang kelam, dan mungkin tidak akan bisa mereka hindari. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika suara Bu Sri mulai terdengar dari dalam rumah. Nada bicaranya meninggi, tidak seperti biasanya. Ia berdiri di dapur, mengaduk sayur bening dengan kasar sambil sesekali membanting sendok ke meja. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Matanya sembab, dan rambutnya diikat seadanya. Pak Lukman duduk di ruang tengah, menghadap keranjang bakso kosong yang akan ia isi sebentar lagi. Di hadapannya mangkuk kecil berisi kopi hitam yang sudah mulai dingin. Ia diam, menatap kosong ke lantai seperti sedang berbicara dalam hati. Namun kesunyian itu tak berlangsung lama. Mas, ini hari keberapa kamu nggak bawa pulang uang belanja? Suara Bu Sri menggelegar dari dapur, seperti gelegar petir yang menyambar di pagi buta. Pak Lukman menoleh perlahan, menatap istrinya dengan wajah lelah. Aku sudah bilang, dagangannya susah laku. Orang-orang sekarang lebih milih mie ayam atau bakso yang ada di warung. Aku keliling dari pagi sampai malam, tapi ya gitu. Cuman laku 3-4 mangkok. Bu Sri keluar dari dapur dengan tangan di pinggang. Terus aku harus ngasih makan anak-anak pakai apa? Air putih? Mas, kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu gampang? Lihat Arga, sudah seminggu batuknya nggak sembuh-sembuh. Doni juga kemarin nangis di sekolah karena malu nggak bisa bayar uang. Kas Pak Lukman menunduk. Ada luka yang tak kasat mata di balik kepalanya yang tertunduk. Ia tahu, kemarahan Bu Sri bukan tanpa alasan. Tapi ia juga tidak punya jawaban. Bu Sri menatapnya dengan tajam. Aku ini nggak nuntut apa-apa, cuma pengen dapur ngebul, anak-anak sehat, dan hidup nggak selalu dihantui kekurangan. Pak Lukman mengangguk pelan. Aku ngerti, Sri. Aku ngerti. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Hening. Bu Sri memutar badannya dan kembali ke dapur. Namun sebelum masuk, ia kembali bicara. Kali ini dengan suara lebih pelan. Nyaris seperti gumaman, tapi tajam. Kemarin Bu Minah nyeletuk pas aku numpang beli garam. Katanya, wah Sri, suamimu jualan bakso apa ngider cari angin? Kok tiap hari kelihatan tapi nggak ada hasilnya? Bu Sri tertawa getir. Aku cuma bisa senyum, tapi mas, rasanya itu kayak ditampar di depan umum. Pak Lukman menggertakkan giginya perlahan. Ia bukan orang yang mudah terpancing emosi, tapi mendengar istrinya dihina karena dirinya. Rasa bersalah itu makin membesar. Desa tempat mereka tinggal memang kecil. Kecil sekali sehingga rahasia tak pernah bisa bertahan lama. Semua orang tahu siapa yang sedang susah, siapa yang baru beli kulkas, bahkan siapa yang semalam ribut rumah tangga. Dan keluarga Pak Lukman, sejak beberapa bulan terakhir, menjadi bahan gunjingan utama di warung kopi maupun pos ronda. Bu Sri sering merasa malu saat keluar rumah. Ia tak lagi banyak bicara dengan tetangga. Dulu ia suka ikut pengajian ibu-ibu atau arisan RT. Tapi sekarang ia lebih memilih diam di rumah, mengurus Arga dan Doni, sambil menahan gejolak dalam hatinya. Di luar rumah, suasana desa tampak hidup. Anak-anak berlarian menuju sekolah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan pedagang sayur mendorong gerobaknya sambil berseru menawarkan dagangannya.
Tapi di dalam rumah Pak Lukman, suasana jauh berbeda. Ada kesunyian yang mencekam, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Pak Lukman berdiri dan mulai mempersiapkan dagangannya. Dia membuka tutup baskom, memasukkan bakso yang ia buat semalam, menyiapkan kuah, bihun, dan peralatan lain. Semua dilakukan dengan gerakan lamban, seolah tidak ada semangat. Biasanya, meski hasil tak seberapa, ia tetap melayani pelanggan dengan senyum. Tapi sekarang senyum itu seolah tertinggal entah di mana. Saat ia hendak berangkat, Busri menatapnya dari balik pintu dapur. "Mas, coba pikir, sampai kapan kita begini? Sampai kamu jatuh sakit? Sampai anak-anak?" Ia tidak melanjutkan. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Pak Lukman hanya mengangguk. "Aku berangkat dulu, Sri." Ia mendorong gerobaknya keluar rumah. Roda kayu yang sudah aus berderit pelan, menyusuri jalan tanah yang mulai berdebu karena musim kemarau. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapanya, tapi tidak dengan tulus. Sapaan itu lebih seperti basa-basi, dengan senyum setengah mengejek. Ia tahu di balik sapaan itu ada cibiran. Ada gosip, ada tawa yang menggigit. "Pak Lukman, dagangan hari ini jangan dibawa pulang lagi ya." Celetuk seorang ibu dari teras rumah, suaranya bernada sinis. Pak Lukman hanya tersenyum kaku, menahan amarah yang mulai membakar dada. Ia terus melangkah menjauh dari rumah, dari istrinya, dari kenyataan pahit yang setiap hari harus ia telan. Dalam hati ia mulai bertanya, apa salahnya sampai hidup begitu keras? Apa hidup memang harus sekacau ini? Sementara itu di rumah, Busri duduk di kursi rotan sambil menidurkan Arga. Mata anak itu sembab, napasnya berat. Ia mengusap peluh dari dahi Arga, lalu menatap ke langit-langit rumah. Air mata jatuh tanpa suara. Ia ingin kuat, tapi setiap hari terasa seperti berjalan di atas bara. Ia teringat ucapan tetangga lain semalam saat ia menjemur pakaian. "Busri, apa Pak Lukman itu benar dagang? Atau cuma keliling buat ngilang dari rumah?" Ucapan itu terus terngiang di telinganya, menusuk-nusuk rasa percaya dirinya sebagai istri. Malam nanti, kemungkinan besar keadaan tak akan berubah. Pak Lukman akan pulang dengan wajah letih, membawa keranjang yang masih setengah penuh. Ia akan kembali duduk diam, Busri akan kembali mengeluh, dan anak-anak akan kembali tidur dalam dingin tanpa harapan esok yang lebih baik. Hari-hari mereka berulang, seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Dan dalam ketidakberdayaan itu, benih keputusasaan mulai tumbuh di hati Pak Lukman. Sesuatu yang akan membawanya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam merambat pelan, menyelimuti desa dalam gulita yang begitu pekat. Udara dingin menusuk kulit, memaksa orang-orang menutup jendela lebih awal dan menggulung tubuh dalam selimut. Hanya suara binatang malam dan gelegar lembut dari pepohonan tua yang menari di terpa angin. Pak Lukman mendorong gerobaknya menyusuri jalan tanah yang sudah mulai lengang. Lampu petromax kecil di gerobaknya berayun pelan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak mengikuti langkah kakinya. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, dagangannya kembali tak habis. Kuah masih setengah baskom, bakso masih tersisa banyak, dan mie masih terbungkus rapi. Perutnya lapar, tapi lebih dari itu, hatinya yang terasa kosong. Ia mengeluh dalam hati, apalagi yang harus aku lakuin? Kenapa begini terus nasibku? Ia memilih berhenti di sebuah tikungan kecil yang sepi. Tempat itu berada di antara jalan menuju perkebunan bambu dan ladang tua yang sudah lama tak digarap. Jarang ada orang melintas di situ, apalagi malam hari. Namun malam ini, entah mengapa, kakinya seperti digiring ke sana. Seperti ada yang membisikkan agar ia berhenti. Suara kecil yang halus, nyaris tak terdengar, tapi terasa begitu nyata. Ia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon asem besar. Tempat itu biasa jadi pos istirahat petani siang hari, tapi malam ini sunyi mencekam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Cahaya petromax dari gerobaknya redup, nyaris padam. Pak Lukman menunduk menatap kedua tangannya yang penuh bekas minyak dan kotoran. Tiba-tiba,
Matanya terasa panas. Bukan karena debu atau asap, tapi karena air mata yang mendesak keluar. Pelan-pelan, setetes jatuh ke pangkuannya. Ia menangis diam-diam seperti seorang anak kecil yang tak tahu harus kemana. "Kenapa hidup begini berat, Gusti? Aku cuma pengen bisa kasih makan anak istri, bukan minta kaya raya," bisiknya. Tiba-tiba, dari balik gelap pohon bambu terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Daun-daun kering berkeresek diinjak. Pak Lukman sontak menoleh. Tubuhnya menegang. Siapa yang jalan malam-malam begini di tempat sepi begini? Dari kegelapan muncullah sosok perempuan tua. Rambutnya panjang, kelabu dan acak-acakan. Pakaian yang dikenakan seperti kain jarik yang sudah sangat usang. Di tangan kirinya menggenggam tongkat kayu bengkok. Di lehernya tergantung kalung dari biji-bijian hitam yang berkilau samar dalam cahaya lampu Petromax. Wajahnya penuh keriput, kulitnya kusam, tapi matanya tajam menatap Pak Lukman, seolah bisa menembus isi hatinya. "Sendirian, nah?" Suara perempuan itu serak namun terdengar jelas. Suara yang tak cocok dengan tubuh ringkih itu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menggetarkan. Pak Lukman kaget namun mencoba tetap tenang. "Iya, Bu, cuman lagi istirahat sebentar. Dagangan belum habis." Perempuan itu melangkah mendekat. Entah bagaimana, langkahnya tidak menimbulkan suara meski tanah di sekitar dipenuhi ranting dan dedaunan kering. Pak Lukman merasa ada hawa dingin aneh yang tiba-tiba menyelimuti udara. "Namamu Lukman ya?" tanya si nenek pelan. Pak Lukman mengerutkan dahi. "Iya, Ibu siapa ya?" Perempuan tua itu tersenyum tipis, senyum yang aneh, seolah ada rahasia besar tersembunyi di baliknya. "Orang-orang memanggilku Sarmina. Sudah lama tinggal di desa ini. Meskipun tak banyak yang tahu." Pak Lukman menelan ludah. Ia belum pernah mendengar nama itu. Bahkan di desa kecil ini nama-nama orang tua pun cukup dikenal. Tapi Nenek Sarmina seolah datang dari tempat lain. "Mas Lukman." Nenek Sarmina duduk perlahan di atas batu besar tak jauh dari tempat duduk Pak Lukman. "Kamu lelah. Yami, aku bisa lihat dari wajahmu. Hidupmu berat. Anak-anak butuh makan, istri mulai menjauh. Dan kamu? Kamu terhimpit, tercekik pelan-pelan ya?" Pak Lukman terdiam. Ia tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan. "Aku tahu. Aku bisa bantu kamu," lanjut nenek itu. Pak Lukman mengernyit. "Maksudnya?" Nenek Sarminah menatap ke arah gerobak bakso. "Setiap malam kamu dorong itu. Pulang dengan hasil yang nyaris kosong. Tapi kamu tetap bertahan ya. Kamu laki-laki yang setia dan kuat. Tapi kuat itu ada batasnya, nak. Kamu butuh bantuan. Kamu butuh jalan keluar." Pak Lukman mulai merasa gelisah. Ada sesuatu yang aneh dari cara nenek itu berbicara. Kata-katanya terlalu dalam. Seperti tahu segala isi hatinya tanpa perlu dijelaskan. Matanya masih menatap lurus tajam. Dan senyumnya tak pernah berubah. "Aku bukan dukun," kata Nenek Sarminah pelan, seolah membaca pikiran. "Tapi aku tahu jalan cepat, jalan yang tidak semua orang mau ambil tapi selalu berhasil." Pak Lukman menggeleng perlahan. "Maaf Bu, saya cuma penjual bakso. Nggak ngerti urusan-urusan begitu." Nenek itu tertawa pelan, renyah namun menakutkan. "Justru karena kamu penjual bakso, kamu lebih mudah dibantu." Pak Lukman berdiri, hendak kembali mendorong gerobaknya. "Saya harus pulang, istri saya pasti nunggu." Tapi sebelum ia melangkah, Nenek Sarminah bangkit dari duduknya dan mendekat. Ia menyentuh lengan Pak Lukman, dingin seperti es. Pak Lukman sontak merinding. "Kamu boleh pergi malam ini, Nak Lukman. Tapi suatu saat kamu akan datang sendiri padaku. Saat kamu sudah di ujung. Saat pilihanmu hanya dua, menyerah atau menerima bantuanku." Pak Lukman menatapnya bingung dan ketakutan. Nenek Sarminah tersenyum sekali lagi. Kemudian perlahan berjalan mundur ke balik gelapnya hutan bambu. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan, tak ada jejak. Pak Lukman berdiri terpaku. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin membasahi punggung. Ia menatap sekeliling. Sepi, hanya suara malam yang kembali menguasai udara. Ia menggeleng-gelengkan
Kepala mencoba berpikir logis, mungkin hanya orang gila. Mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi nama itu Sarminah tersimpan di benaknya seperti ukiran yang tak bisa dihapus. Malam itu ia pulang dengan gerobak separuh penuh, tapi pikiran yang kini benar-benar kosong. Hari itu, langit tampak mendung. Matahari hanya muncul sebentar di pagi hari, lalu diselimuti awan kelabu seperti tabir rahasia yang enggan dibuka. Desa kecil itu berjalan seperti biasa, namun ada satu rumah yang suasananya berbeda. Rumah Bu Sri. Sudah 2 malam Pak Lukman tidak pulang, dan Bu Sri mulai benar-benar panik. Sementara itu, jauh dari rumah, di tengah hutan bambu yang sunyi dan jarang dijamah manusia, Pak Lukman berdiri di depan sebuah rumah kayu tua. Bangunannya aneh, atapnya miring sebelah, dindingnya ditumbuhi sulur-sulur tanaman liar, dan di sekelilingnya ada tumpukan batu-batu kecil yang ditata membentuk pola lingkaran. Rumah itu berdiri sendiri sunyi, dan seperti ditelan waktu. Nenek Sarminah membuka pintu rumah itu dan mempersilakan Pak Lukman masuk. "Ayo nak, masuklah, tak perlu takut. Disinilah semuanya akan dimulai," katanya dengan senyum yang masih sama tipis penuh teka-teki. Pak Lukman melangkah masuk, dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Di dalam bau dupa menusuk hidung. Bukan wangi yang lembut seperti kemenyan biasa, melainkan aroma tajam yang seolah menembus kepala. Ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin kecil yang dipasang di pojok-pojok ruangan. Dinding rumah itu dipenuhi dengan kain-kain merah dan hitam. Di salah satu sudut ruangan tampak sesajen, bunga 7 rupa, rokok kretek, kepala ayam, dan sebotol cairan hitam yang tak diketahui isinya. Di tengah ruangan terbentang sebuah tikar tua, dan di atasnya terdapat mangkuk tanah liat berisi air, yang memantulkan cahaya lilin dengan aneh. "Duduklah," kata Nenek Sarminah. Pak Lukman menurut meski hatinya terasa berat. "Aku tahu kau bingung, takut, dan mungkin ingin kabur. Tapi lihat dirimu, Nah. Hidupmu seperti mati perlahan. Kalau kau terus berjalan begitu, lambat laun kau akan habis. Tapi jika kau ikut jalan ini, kau bisa hidup, benar-benar hidup." Pak Lukman menunduk. Wajah anak-anaknya, terutama Arga yang masih kecil dan sering sakit, melintas di benaknya. Ia ingin menolak, tapi entah mengapa suara itu di dalam hatinya justru mengatakan, "Jangan pulang sebelum membawa sesuatu untuk keluargamu." "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya, pelan. Nenek Sarminah tersenyum puas. "Ikuti aku." Ia bangkit dan membuka pintu kecil di sudut rumah. Pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah, gelap, lembab, dan berbau tanah. Pak Lukman ragu sejenak, tapi lalu melangkah turun. Di bawah tanah ada ruangan sempit. Dindingnya dari batu bata merah tua, lantainya tanah liat yang dingin. Di tengah ruangan terdapat lingkaran aneh yang digambar menggunakan sesuatu berwarna hitam pekat, entah arang, darah, atau sesuatu yang lain. Duduk di tengah lingkaran itu. Tutup mata dan jangan berbicara apapun. Apapun yang kau dengar, jangan buka mata. Suara Nenek Sarminah berubah. Lebih dalam, lebih berat. Pak Lukman patuh. Ia duduk bersila di tengah lingkaran, menutup mata perlahan. Jantungnya berpacu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Nenek Sarminah mulai mengucapkan mantra, bahasa yang Pak Lukman tidak mengerti. Kalimat-kalimat panjang, berpadu dengan bunyi gemerincing seperti lonceng kecil. Semakin lama, suara nenek itu berubah menjadi serak dan menggema, seolah berasal dari 2 suara sekaligus. Udara di ruangan itu berubah, dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang datang. Pak Lukman mendengar suara-suara aneh, seperti napas berat, tawa pelan, dan suara rintihan jauh di ujung ruangan. Tapi ia ingat perintah Nenek Sarminah, "Jangan buka mata." Suara itu semakin dekat, nafasnya memburu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang melingkari tubuhnya. Lalu hening. Tiba-tiba semuanya berhenti. "Buka matamu," kata suara Nenek Sarminah. Pak Lukman membuka mata pelan-pelan. Di depannya, di atas tanah, tergeletak beberapa buntalan kain. Ketika dibuka, isinya adalah uang.
tumpukan uang lembaran 100. Riwais banyak, sangat banyak. Pak Lukman tertegun. Mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Jantungnya masih berdetak kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan takjub. Itu baru permulaan, kata Nenek Sarminah sambil berjalan mengelilinginya. Kau telah membuka pintu, mereka sudah mendengarmu, dan mereka senang. Mereka? Tanya Pak Lukman pelan. Yang memberiku ilmu, yang kelak akan memberimu segalanya. Kekayaan, ketenaran, kehidupan baru. Pak Lukman tak menjawab. Ia menatap uang itu lagi. Lalu wajah istrinya muncul dalam bayangannya. Wajah yang tiap malam penuh amarah, lelah, dan kecewa. Lalu wajah Doni, anak sulungnya yang mulai tumbuh besar tapi tidak pernah merasa cukup. Dan Arga, anak bungsunya, yang tubuhnya kurus dan matanya sering berkaca-kaca karena demam. Kalau ini jalannya, aku terima, bisik Pak Lukman dalam hati. Selama 3 hari ia tinggal di rumah Nenek Sarminah. Ia tidak pulang, tidak mengabari siapapun. Handphonenya bahkan mati karena kehabisan baterai, tapi ia tak peduli. Ia makan makanan yang disediakan oleh Nenek Sarminah, sebuah bubur hitam aneh yang pahit rasanya, dan air berwarna kecoklatan yang diberi dalam tempurung kelapa. Setiap malam ia ucapin lakukan ritual, duduk dalam lingkaran, mendengarkan mantra dan membuka matanya untuk melihat uang yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Hari demi hari, ia mulai merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tenang. Tapi di sela itu semua, ada suara kecil di dalam hati yang terus bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan? Namun suara itu perlahan tenggelam oleh gemerlap bayangan masa depan yang mulai ia bayangkan. Sementara itu, di rumah, Bu Sri menangis tiap malam. Ia mengetuk rumah para tetangga, menanyakan ke warung, ke balai desa, bahkan ke jalan-jalan tempat biasa Pak Lukman lewat. Tidak ada yang tahu di mana suaminya. Beberapa warga mulai bergosip, mungkin kabur, jangan-jangan ketemu perempuan lain. Kalau sampai 3 hari nggak pulang, biasanya ada yang nggak beres, Bu Sri hanya bisa menggigit bibir dan menahan amarah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat Doni yang mulai bertanya-tanya, dan Arga yang semakin lemas karena demam yang tak juga turun. Namun Bu Sri belum tahu bahwa suaminya bukan hilang. Ia sedang terikat pada sesuatu yang tak kasat mata. Dalam rumah tua yang tersembunyi, dan dalam janji yang perlahan mulai mengubah takdir seluruh keluarganya. Malam keempat, langit pekat seperti ditutupi kelambu hitam, yang tak memberi celah sedikit pun pada cahaya bintang. Hening menggantung seperti kabut, membungkam segala suara hutan. Tak ada tonggeret, tak ada burung malam, hanya deru napas Pak Lukman yang berat dan gemetar. Tubuhnya kini duduk bersila di tengah ruang bawah tanah rumah Nenek Sarminah, dengan lingkaran hitam yang telah mulai pudar di sekelilingnya. Ritual kembali dilakukan malam ini. Namun berbeda dari sebelumnya, malam ini terasa lebih berat, lebih gelap, dan lebih asing. Pak Lukman sudah kehilangan jejak waktu. Tubuhnya terasa enteng, tapi pikirannya justru penuh tanya. Sejak pertama kali ia melakukan ritual, semuanya terasa seperti mimpi yang samar. Ia tak tahu apa makna dari mantra-mantra yang diucapkan Nenek Sarminah. Ia tidak paham simbol-simbol aneh yang digambar dengan darah ayam di lantai tanah. Tapi setiap kali ia menyelesaikan satu sesi ritual, sejumlah uang muncul. Selalu dari tempat yang berbeda. Pernah dari bawah mangkuk tanah liat, pernah dari sela-sela papan lantai, bahkan pernah tiba-tiba tergantung di atas kepalanya, seperti jatuh dari udara. Uang ini nyata, pikir Pak Lukman malam itu. Menatap bundelan uang merah yang kini memenuhi peti kayu di pojok ruangan. Tapi, dari mana datangnya? Namun setiap kali ia mencoba bertanya, Nenek Sarminah hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama, dingin dan mengambang, mereka yang memberi, tugasmu hanya menerima. Mereka? Pak Lukman ingin tahu siapa mereka yang dimaksud, tapi keberanian itu hanya muncul di dalam pikirannya. Di hadapan Nenek Sarminah, ia terlalu takut untuk bicara lebih jauh.
Malam itu ritual dimulai lebih awal dari biasanya. Nenek Sarminah menyuruh Pak Lukman mandi dengan air bunga 7 rupa yang sudah didiamkan semalaman di bawah pohon besar di belakang rumah. Air itu dingin seperti es meski disiramkan di tengah malam tropis yang panas. Diikuti dengan mengoleskan minyak beraroma, menyengat di ubun-ubunnya, leher, dan dada. Tidak ada penjelasan, tidak ada makna, hanya perintah, dan Pak Lukman mengikuti. Setelah mandi dan mengenakan kain putih lusuh, Pak Lukman kembali duduk di tengah lingkaran. Kali ini ia diminta memegang 2 batang kemenyan yang menyala di kedua tangan. Asap membumbung dan membuat ruangan semakin sesak. Di sekelilingnya, Nenek Sarminah mulai melangkah memutari lingkaran, mengucap mantra panjang dengan nada yang naik, turun. Suaranya menggema seolah lebih dari 1 orang berbicara. Mantra-mantra itu kadang terdengar seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti gumaman yang tidak masuk akal. Tiba-tiba angin berputar dalam ruangan yang tertutup itu. Api lilin bergetar, hebat, dan kemenyan di tangan Pak Lukman seakan terbakar lebih cepat. Ia mulai merasakan sesuatu, seperti ada bisikan di telinganya. Lirih, terputus-putus tapi jelas. Kau mau hidup, bukan? Kau ingin berkuasa, bukan? Terima, terima, terima. Pak Lukman mencoba menutup telinganya tapi tangannya terpaku. Tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka tapi pandangannya gelap. Seperti dunia lenyap. Ia merasa tubuhnya tidak berada di ruangan itu lagi. Seolah sedang ditarik ke ruang lain. Gelap, kosong, dan berisi suara-suara asing. Dalam gelap itu, ia melihat sekelibat bayangan. Wajah-wajah tak dikenal. Anak kecil, orang tua, perempuan menangis. Semua tampak seperti sedang memohon atau mengutuk, lalu mendadak semuanya berhenti. Pak Lukman tersentak. Ia kembali berada di ruang bawah tanah. Nafasnya terengah, tangannya gemetar. Di depannya, Nenek Sarminah berdiri tenang, memandangi sesuatu. Di atas lantai tanah, bundelan uang merah menggunung, lebih banyak dari sebelumnya. Ada begitu banyak, hingga tak muat lagi di peti kayu. Pak Lukman terdiam antara syok, kagum, dan takut. Kenapa setiap selesai ritual, uang itu selalu muncul? Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanyanya akhirnya. Nenek Sarminah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap uang itu dengan sorot mata yang kosong. Lalu perlahan ia berujar. Suaranya seperti gema dari kedalaman tanah. Karena kau sudah membuka gerbangnya. Karena mereka senang padamu. Mereka memberi karena kau sudah memberi diri. Memberi diri? Pak Lukman mulai merinding. Nenek Sarminah tersenyum kecil. Jangan terlalu banyak bertanya. Dunia ini terlalu luas untuk dipahami dengan logika orang biasa. Kau ingin hidup lebih baik, kan? Maka jangan pusingkan dari mana datangnya uang. Fokuslah pada apa yang bisa kau dapatkan. Pak Lukman menunduk. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saat ia melihat tumpukan uang itu, suara di hatinya kembali berkata, ambil, bawa pulang. Ini semua untuk anak-anakmu, untuk istrimu. Mereka butuh ini lebih dari apapun. Akhirnya malam itu Pak Lukman tidak tidur. Ia duduk diam di samping tumpukan uang hingga pagi menjelang. Di luar ayam-ayam hutan mulai berkokok, tapi suara mereka terdengar seperti jeritan. Alam seolah tahu bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di balik rumah tua itu. Di pagi yang muram, Nenek Sarminah menyuguhkan bubur hitam lagi. Makanan yang kini terasa hambar bagi Pak Lukman. Namun ia memakannya tanpa protes. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ia lakukan selama ini. Namun sebelum ia sempat menggali lebih jauh, Nenek Sarminah berkata, malam nanti kita lanjutkan satu ritual terakhir untuk penutup awal. Setelah itu kau bisa pulang? Penutup awal? Pak Lukman menatapnya bingung. Nenek Sarminah tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Suara tawanya menggema pelan di antara dinding bambu, menyerupai bisikan yang tak ingin didengar. Dan di
Antara rasa takut dan kebingungan itu, satu hal pasti. Pak Lukman sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Mentari pagi menembus celah pepohonan bambu, meninggalkan bayang-bayang panjang yang menari di tanah. Udara dingin sisa malam masih menggantung. Namun di dalam rumah kayu tua milik Nenek Sarminah, kehangatan datang dari sesuatu yang lain. Bukan sinar matahari, melainkan tumpukan uang yang kini memenuhi hampir seluruh ruangan bawah tanah. Pak Lukman menatap uang itu dengan mata membelalak. Napasnya tidak beraturan. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama menangis. Bukan tangis sedih, melainkan campuran antara syok, bahagia, dan takut. Ia tak pernah membayangkan melihat uang sebanyak ini dalam hidupnya. Jika dihitung sekilas mungkin ada ratusan juta. Lembar demi lembar uang 100.000 terikat dalam bundelan rapi. Sebagian masih tampak basah, seolah baru saja lahir dari tempat yang tak kasat mata. "Bu, ini uang siapa?" tanya Pak Lukman pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Nenek Sarminah berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan datar yang entah menyimpan kepuasan atau hanya kekosongan. "Uang itu milikmu, Lukman." Pak Lukman menggeleng. "Tapi, dari mana datangnya?" Saya nggak kerja. Saya nggak jual apa-apa. Ini bukan uang halal, kan?" Nenek Sarminah tersenyum. "Siapa bilang harus kerja keras untuk kaya? Dunia ini tidak sesederhana itu, nah. Ada jalur lain, jalan pintas yang hanya bisa diambil oleh mereka yang berani." Pak Lukman menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu bundelan uang itu. Ia memejamkan mata. Aroma uang yang masih baru menyeruak ke hidungnya. Tapi ada juga bau aneh. Samar, seperti bau tanah basah dan darah kering yang bercampur jadi satu. "Aku sudah melakukan sesuatu yang buruk, ya?" Bisiknya. Nenek Sarminah tidak menjawab langsung. Ia melangkah pelan ke arah Pak Lukman, lalu duduk bersila di hadapannya. "Lukman, kau tidak mencuri, tidak membunuh, tidak merampas hak orang. Kau hanya meminta bantuan pada mereka yang bisa memberi." Pak Lukman menatapnya bingung. Mereka yang berada di balik dunia ini, yang hidup di antara bayangan dan suara, mereka yang sudah lama membantu orang-orang sepertimu. Kau bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Jadi ini pesugihan, Nenek? Sarminah mengangguk perlahan. "Iya." Pak Lukman terdiam. Kata itu menghantam pikirannya seperti palu. Pesugihan. Kata yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita di warung kopi. Cerita tentang orang-orang kaya mendadak yang katanya menjual sesuatu yang tak kasat mata. Atau lebih buruk lagi, menumbalkan darah. "Lalu, apa yang saya jual?" tanya Pak Lukman lirih. Nenek Sarminah hanya tersenyum. Senyum yang tidak menjawab tapi menyuruh diam. "Kalau ini pesugihan, berarti saya sudah terikat, ya?" Suara Pak Lukman mulai bergetar. "Sudah, dan tidak ada yang bisa mundur. Tapi tak usah takut. Nikmati dulu apa yang kau dapat. Masih panjang perjalananmu, nak. Masih banyak yang akan kau rasakan." Pak Lukman terdiam. Hatinya berteriak, tetapi tubuhnya tetap diam. Ia tak tahu harus merasa bersalah atau bersyukur, tapi satu hal yang pasti, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Pagi itu juga Pak Lukman meninggalkan rumah Nenek Sarminah. Ia membawa 2 karung plastik besar berisi uang, disamarkan dengan beberapa kantong plastik berisi bahan bakso. Tak ada yang mencurigai karena orang-orang desa memang terbiasa melihatnya pulang membawa gerobak penuh. Langkahnya terasa ringan tapi aneh. Ada kebahagiaan yang muncul, tapi juga semacam tekanan di dadanya. Ia terus menatap ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikutinya dari rumah tua itu. Tapi jalan tetap sunyi. Hutan bambu hanya bergoyang pelan ditiup angin, tak berkata apa-apa. Saat tiba di rumah, suasana rumah sunyi. Bu Sri sedang di dapur, Doni sedang menidurkan adiknya yang masih demam. Baru ketika Pak Lukman masuk ke rumah,
Wajah Bu Sri berubah. "Ya Allah Mas, kemana aja? 3 hari 3 malam kamu hilang. Ki udah keliling nyariin." Pak Lukman tidak langsung menjawab. Ia hanya menaruh kantong plastik besar ke atas meja, lalu membuka salah satunya. Uang menumpuk. Merah menyala. Bu Sri menatapnya dengan mata membesar. Ini apa Mas?" "Rejeki," jawab Pak Lukman pendek. "Dari mana? Jangan main-main." "Mas, aku tanya, ini uang dari mana?" Pak Lukman mendesah panjang. Ia memandang istrinya dengan mata sayu. "Jangan banyak tanya dulu, Sri. Yang penting sekarang kita bisa bayar utang. Beli beras, beli obat buat Arga. Bisa hidup lebih tenang." Bu Sri terpaku. Tangannya gemetar menyentuh tumpukan uang itu. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Dalam pikirannya, suaminya mungkin hanya menang undian atau diberi rejeki tak terduga. Ia tak tahu bahwa suaminya telah menjual bagian dari dirinya yang terdalam untuk mendapatkan semua ini. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Pak Lukman tidak lagi terduduk murung tiap malam di emperan rumah. Ia mulai berani membeli daging sapi lebih banyak, memperbaiki gerobaknya, bahkan menyewa tempat kecil untuk berjualan di pinggir jalan besar. Baksonya mulai dikenal. Rasanya lebih gurih, lebih berisi. Orang-orang mulai berbisik, "Pak Lukman sekarang kaya ya. Baksonya enak banget. Kayak beda sama dulu." Aku heran gimana bisa mendadak sukses begini. Pak Lukman hanya tersenyum tiap kali mendengar itu. Tapi di balik senyumnya, ada bisikan yang terus menyelinap dalam tidurnya. Suara yang dulu Yoni dengar saat ritual. Suara dari mereka yang telah memberinya kekayaan. "Kami menunggu. Kau sudah kami beri. Kau juga harus memberi." Pak Lukman tidak tahu kapan waktunya. Tapi ia tahu sesuatu sedang ditagih. Dan ia hanya bisa berharap bahwa waktu itu tidak datang terlalu cepat. Namun untuk saat ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Lukman bisa duduk di ruang tamu bersama istri dan anak-anaknya, tanpa dihantui rasa malu, tanpa mendengar nyinyiran tetangga, tanpa lapar dan tanpa khawatir esok harus makan apa. Ketenangan, setidaknya untuk sementara. Sudah 2 minggu berlalu sejak Pak Lukman kembali dari rumah Nenek Sarminah. Sejak itu hidupnya benar-benar berubah. Warung baksonya kini tak pernah sepi. Orang-orang datang dari desa sebelah hanya untuk mencicipi bakso Pak Lukman, yang konon memiliki rasa paling gurih yang pernah mereka makan. Bu Sri tak lagi bersungut. Ia kembali tersenyum, bahkan mulai bangga memperkenalkan suaminya ke tetangga. Doni tampak ceria dan Arga perlahan sembuh dari demam panjang yang sempat membuatnya terkulai. Tapi di balik semua itu, Pak Lukman menyimpan gelisah yang tak pernah ia ceritakan. Setiap malam ia tidur dengan perasaan was-was. Suara-suara aneh terus mengusiknya dalam mimpi. Kadang tangisan bayi, kadang jeritan samar. Dan sesekali suara tawa Nenek Sarminah menggema dalam kegelapan. Hingga suatu malam, suara itu tak hanya datang dalam mimpi. Sekitar pukul 2 dini hari saat rumah sunyi dan lampu sudah dipadamkan, pintu depan rumah Pak Lukman diketuk. Perlahan, 3 kali. Tok, tok, tok. Ia bangkit dari kasur menatap ke arah pintu. Awalnya, ia ragu, namun dorongan dari dalam dadanya terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan langkah berat, ia berjalan ke ruang depan dan membuka pintu. Di luar berdiri Nenek Sarminah. Masih dengan wajah tua keriputnya, tubuhnya dibalut kain hitam yang menempel seperti kabut. Matanya tajam, tapi tak menunjukkan amarah, hanya peringatan. "Kau sudah diberi," katanya tanpa basa-basi. "Kini saatnya kau membayar." Pak Lukman menelan ludah. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan, Bu." Nenek Sarminah tidak masuk rumah. Ia hanya berdiri di ambang pintu dan menyerahkan sebuah kantong kain berwarna merah marun. "Ini untuk ritual bulan ini. Ambil dan lakukan sesuai petunjuk. Dan ingat, syarat utama sudah ditetapkan." Pak Lukman mengambil kantong itu dengan tangan gemetar. Kantong itu dingin dan berat. Ketika ia hendak bertanya lebih jauh,
Nenek Sarminah sudah tak ada, menghilang begitu saja di balik kabut malam. Di pagi harinya, saat Busri dan anak-anak masih tidur, Pak Lukman membuka kantong merah itu di dapur. Di dalamnya ada beberapa benda. Kelopak bunga kantil dan mawar merah seikat rambut yang masih basah kain putih, berlumur noda kecoklatan sebuah boneka bayi kayu dengan tulisan aksara Jawa kuno di tubuhnya dan secarik kertas tipis, lusuh, yang berisi tulisan tangan. Tiap bulan, 1 nyawa, anak berusia 2 tahun. Untuk menjaga rasa, untuk menjaga darah. Jika gagal, nyawa sendiri jadi ganti. Pak Lukman membeku, tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap ada yang salah baca. Tapi maknanya tetap sama. Ia diminta memberi tumbal seorang anak kecil usia 2 tahun setiap bulan. Bukan sekali, tapi setiap bulan Pak Lukman menunduk. Dada dan perutnya terasa bergolak. Pikirannya kacau. Ia memandang boneka kayu di tangannya, dan dalam sekejap terbayang wajah Arga, anak bungsunya, tersenyum polos sambil menggenggam mainan. Tidak, ini tidak mungkin. Desisnya pelan. Namun di balik penolakannya, Pak Lukman sadar, ia sudah menerima. Ia sudah melakukan ritual. Ia sudah diberi kekayaan. Warung baksonya semakin ramai. Daging yang ia beli tiap pagi dari pasar, entah kenapa, rasanya selalu lebih gurih, padahal kualitasnya biasa saja. Dan di satu sudut hatinya yang paling gelap, ia sadar, ada sesuatu yang sudah bercampur di dalam bakso itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dikonsumsi manusia. Hari itu Pak Lukman tidak berjualan. Ia hanya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke dinding. Busri beberapa kali menegurnya, tapi ia hanya mengangguk atau menggeleng pelan. Doni bermain di halaman. Arga tertidur di pangkuan ibunya. Tapi semua itu tak mampu menenangkan isi kepalanya. Menjelang sore, ia mengayuh sepeda tuanya ke rumah kosong di pinggir desa. Rumah milik seorang kerabat jauh yang sudah lama meninggal. Rumah itu jarang dikunjungi warga, dianggap angker, dan sudah lama dibiarkan lapuk. Disitulah dengan tangan gemetar Pak Lukman menata semua barang dari kantong merah tadi. Ia meletakkan bunga kantil di atas piring tanah liat, membakar kemenyan, dan menggantung boneka bayi itu di langit-langit kamar bekas gudang. Udara dalam ruangan perlahan berubah. Bau amis dan anyir memenuhi udara. Dan di pojok ruangan muncul bayangan samar yang tak menyerupai manusia. Pak Lukman berlutut, tak tahu harus bicara apa. Hanya satu hal yang ia tahu, ia tak bisa mundur. Malam, harinya ia kembali ke rumah seperti biasa. Ia mencium anak-anaknya, memeluk istrinya, dan pura-pura tertidur. Tapi di dalam benaknya, suara nenek Sarminah terus berulang. Tiap bulan, 1 nyawa. Ia bangkit dari tidur menjelang tengah malam dan menulis sesuatu di selembar kertas. Ia menghitung tanggal. 1 bulan dari ritual pertama sudah semakin dekat. Waktu berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bagaimana aku bisa melakukannya? Di mana aku akan menemukan? Seorang anak kecil, umur 2 tahun. Pertanyaan itu terus berdengung, lebih keras dari suara apapun. Pak Lukman tahu bahwa kebahagiaan yang kini ia nikmati memiliki batas waktu. Dan ketika batas itu tiba, dia harus memilih, memberi atau diambil. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa. Namun bagi Busri ada kegelisahan yang semakin dalam merayap dalam hati. Suaminya Pak Lukman sudah 3 hari tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Semua usaha mencari di desa terdekat pun sia-sia. Warga hanya bisa mengangkat bahu sementara Busri memendam kecemasan yang semakin menggebu. Ia berjalan mondar-mandir. Di depan rumah matanya sesekali menatap ke jalan. Arga yang baru saja sembuh dari demam duduk di pangkuannya, bibirnya terus merengek. Doni, yang biasanya riang bermain di halaman, kali ini lebih banyak diam, menatap ke jalan seperti ayahnya yang belum juga kembali. Busri mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu Pak Lukman bukan tipe orang yang suka berlama-lama pergi tanpa kabar. Tapi 3 hari, itu terlalu lama. Terlalu lama untuk seseorang yang selalu pulang ke rumah meskipun larut malam.
Apa yang terjadi dengan suaminya? Mengapa ia tak kembali? Apa yang sedang disembunyikan? Pikirannya terus melayang. Dan semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Cemas semakin membelenggu, seiring dengan rasa khawatir yang semakin mencekam. Di tengah kegelisahan itu, Bu Sri merasakan sesuatu yang lebih membebani. Arga, anak bungsunya, kembali demam. Kali ini demamnya lebih tinggi dari sebelumnya. Tubuh kecilnya menggigil dan wajahnya tampak pucat seolah nyawanya terancam. Bu Sri panik. Ia menggigil melihat perubahan yang begitu cepat pada anaknya. Arga sayang, bangunlah. Mama nggak tahu harus apa lagi. Ucap Bu Sri dengan suara tercekat menyentuh pipi anaknya yang panas. Ia menggendongnya dan berjalan cepat menuju ruang tamu. Doni, yang duduk di dekat jendela, tiba-tiba berdiri dan menatap Bu Sri dengan mata penuh tanya. Ibu, kenapa Arga sakit lagi? Bu Sri menggigit bibirnya. Ia tidak ingin membuat anaknya cemas, tetapi hatinya benar-benar terasa hancur. Ia ingin menangis, tetapi tidak bisa. Bu Sri sudah mencoba berbagai cara. Memberinya obat tradisional, membalurkan minyak angin, tapi semuanya tak berhasil. Arga tetap saja terbaring lemah. Panik, Bu Sri lari keluar rumah, mencari bantuan. Warga desa ramai berkumpul di warung kopi, seperti biasa. Ia menemui beberapa orang dan dengan suara cemas ia meminta mereka untuk ikut mencari Pak Lukman. Pak Lukman hilang, Bu, 3 hari nggak pulang. Bu Sri berkata terbata-bata, matanya hampir basah. Para warga yang semula tengah asyik berbincang berhenti. Beberapa di antaranya saling berpandangan, sementara yang lain mulai terlihat cemas. Aduh, Bu Sri, kok bisa begitu? Pak Lukman nggak pulang 3 hari. Padahal kan dia biasanya selalu pulang ya, kata salah seorang ibu yang dikenal dekat dengan Pak Lukman. Iya, Bu Sri, sudah dicari di mana-mana, tanya warga lainnya. Ada yang bilang kemarin Pak Lukman ada di luar desa, katanya buat jualan. Tapi kok nggak pulang-pulang? Jawab seorang bapak yang baru datang. Kehilangan Pak Lukman mulai jadi pembicaraan di desa itu. Orang-orang mulai khawatir. Mereka tahu Pak Lukman bukan orang yang gampang hilang begitu saja. Namun, beberapa ada yang mencoba menenangkan Bu Sri dengan mengatakan, mungkin Pak Lukman hanya sibuk atau ada urusan penting. Namun, di dalam hati Bu Sri, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Ada sesuatu yang sangat salah. Perasaan itu semakin kuat, menggerogoti setiap pikiran yang ia miliki. Di rumah Arga semakin panas. Badannya semakin lemas dan matanya mulai berkabut. Bu Sri tak bisa lagi menunggu. Ia memutuskan untuk membawa Arga ke rumah bidan di ujung desa. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat Doni berdiri di pintu. Wajahnya pucat. Mama, lihat. Ada orang di depan rumah, Mama. Ujar Doni dengan suara gemetar. Bu Sri menoleh ke arah luar. Sebuah sosok tua berjalan perlahan menuju rumah mereka. Di balik tirai jendela, Bu Sri bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Nenek Sarminah. Jantung Bu Sri berdegup kencang. Ketakutan dan rasa penasaran bercampur dalam dirinya. Nenek Sarminah adalah wanita yang sudah dikenal di desa. Sosok yang sering menghilang begitu saja. Tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Dan semakin lama Bu Sri semakin merasa bahwa Nenek Sarminah terlibat dalam sesuatu yang tak biasa dalam kehidupan suaminya. Nenek Sarminah berhenti tepat di depan pintu rumah. Wajahnya yang keriput tampak tak berubah, meski ada sesuatu yang berbeda. Matanya tajam, lebih tajam dari yang Bu Sri ingat. Bu Sri, saya datang untuk memberitahu sesuatu. Suara Nenek Sarminah terdengar pelan namun tegas. Bu Sri mengernyitkan, kening. Apa yang terjadi dengan Pak Lukman, Bu Sarminah? Kenapa dia nggak pulang-pulang? Nenek Sarminah mengangguk perlahan, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Pak Lukman sedang menjalani jalan yang sudah dipilihnya, sesuatu yang tak bisa dihindari. Tetapi, ada hal yang lebih penting lagi. Anak Anda, Bu Sri, Arga, dia sedang dalam bahaya. Bu Sri merasa tubuhnya terkesiap. Apa yang kamu maksud, Bu Sarminah? Arga kenapa? Nenek Sarminah mendekat sedikit, wajahnya berubah serius. Arga, anak itu,
adalah bagian dari sebuah perjanjian yang dibuat oleh suamimu. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tidak, Bu Sarminah, apa yang kamu bicarakan? Arga tidak ada hubungannya dengan ini. Bu Sri berteriak, tubuhnya gemetar. Tenang, Bu Sri. Arga masih selamat, tapi waktu untuk menyelamatkannya semakin sedikit, kata Nenek Sarminah, lalu berjalan pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Bu Sri terdiam, matanya kosong menatap ke arah Nenek Sarminah yang semakin menjauh. Tanpa pikir panjang, ia kembali berlari masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan Arga. Tapi kali ini suasana di dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam bayangan. Arga masih terbaring lemah di tempat tidurnya, namun kali ini matanya terpejam rapat. Napasnya semakin terengah-engah. Bu Sri semakin panik, tapi ia merasa bahwa sudah terlalu terlambat untuk meminta bantuan dari siapapun di luar sana. Ia tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan semua ini, tapi entah bagaimana ia bisa menemukannya, dan apakah ia bisa mempercayai orang itu. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan dan kebingungan, Bu Sri merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar. Sebuah perasaan aneh mencengkram jiwanya, bahwa ia semakin terjepit di antara kenyataan dan bayangan yang tak jelas. Dan ia tahu satu hal yang pasti, Arga harus diselamatkan, meskipun harus berhadapan dengan kegelapan yang lebih dalam. Pagi itu, dul langit desa terlihat mendung, namun tak setebal kegelisahan yang menyelimuti hati Bu Sri. 4 hari sudah berlalu sejak Pak Lukman menghilang. 4 hari di mana kecemasan menghantui setiap detik hidup Bu Sri. Tak hanya Pak Lukman yang menghilang, tapi juga harapan-harapan yang mulai memudar di dalam dirinya. Arga, anak bungsunya yang demam parah, semakin lemah. Demamnya tidak juga turun meski sudah dibawa ke bidan desa. Di sisi lain, Doni yang biasanya riang tak kunjung berhenti bertanya, mencari ayahnya yang tak pulang. Bu Sri yang tak pernah merasa seteguh ini, kini merasa lemah. Kekuatan yang ia miliki selama ini perlahan sirna, seiring dengan hilangnya Pak Lukman. Namun, meskipun segala sesuatunya terasa kacau, Bu Sri masih berusaha menjaga ketenangannya. Ia mencuci pakaian, menyiapkan makan, dan mencoba menjalani hari dengan semangat yang mulai pudar. Tapi semua berubah saat suara langkah kaki terdengar di depan rumahnya. "Pak Lukman," seru Bu Sri. Seketika itu juga seluruh tubuhnya terhentak. Pintu depan terbuka perlahan, dan di sana di ambang pintu berdiri sosok yang sangat ia rindukan, Pak Lukman. Namun, wajah Pak Lukman yang dilihatnya tak sepenuhnya memberi kenyamanan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Bu Sri merasa ragu. Pak Lukman tampak sangat lelah, matanya tampak linglung dan lemah seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk panjang. "Mama, saya pulang." Suara Pak Lukman terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Ada kecanggungan dalam suaranya, sesuatu yang tidak biasa. Bu Sri berdiri kaku di tempatnya menatap suaminya yang baru saja kembali. 3 hari tanpa kabar, 3 hari yang menghapuskan segala kepercayaan yang ada di hatinya. Rasa marah yang semula terkumpul di dadanya kini meledak. "Kemana saja kamu, Pak Lukman? 3 hari kamu pergi tanpa kabar. Kamu tahu kan Arga sakit parah? Kenapa kamu baru pulang sekarang?" Suara Bu Sri meninggi. Tak bisa lagi dibendung. Pak Lukman hanya menggelengkan kepala. Tampak tidak tahu harus menjelaskan apa. Matanya menunduk, menahan rasa bersalah yang semakin menggulungnya. "Maaf Bu Sri, saya tidak tahu harus bagaimana," jawabnya pelan. Mata Bu Sri berkaca-kaca. Air mata mulai mengalir begitu saja tanpa bisa ia tahan. Marah, bingung, dan khawatir bercampur menjadi satu. "3 hari, Pak. 3 hari tanpa kabar. Kamu tega meninggalkan kami begitu saja, tanpa ada penjelasan. Kenapa kamu jadi seperti ini? Apa yang terjadi denganmu?" Pak Lukman menghela napas panjang dan sesaat ada keheningan yang panjang. Wajahnya tampak semakin murung. Saya sudah melakukan sesuatu, Bu Sri. Sesuatu yang tak bisa dihindari lagi. Sesuatu yang harus saya bayar.
Bu Sri merasa seluruh tubuhnya membeku mendengar kata-kata suaminya. "Apa maksudmu, Pak Lukman? Apa yang kamu lakukan?" Namun, sebelum Pak Lukman bisa menjelaskan lebih lanjut, ia merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah kantong besar berwarna merah. "Ini, Bu Sri, ini untukmu," katanya dengan suara datar hampir tidak terdengar. Ia mengulurkan kantong itu pada Bu Sri. Bu Sri melihat kantong itu dengan ragu. Ada sesuatu yang aneh dengan cara Pak Lukman memberi kantong itu, seperti ada tekanan yang tersembunyi di baliknya. Ia menatap wajah Pak Lukman, namun hanya ada keheningan yang menyelimuti. "Untuk apa ini, Pak Lukman?" tanya Bu Sri, masih tidak mengerti. "Ambil saja, Bu Sri," jawab Pak Lukman pelan. "Ini uang, banyak sekali, cukup untuk kita semua. Untuk hidup kita yang lebih baik." Bu Sri membuka kantong itu dengan perlahan, dan matanya seketika membelalak. Isinya uang. Uang yang berlimpah lebih banyak dari yang pernah ia lihat. Tumpukan uang kertas baru tergeletak di dalam kantong itu, seakan tak terhitung banyaknya. Bu Sri tak bisa berkata apa-apa, mulutnya ternganga, dan tubuhnya bergetar. Tapi di dalam hati, ada perasaan lain yang mulai muncul. Perasaan takut yang tak bisa ia ungkapkan. "Dari mana semua uang ini, Pak?" tanya Bu Sri dengan suara yang bergetar. Ia menatap suaminya dengan penuh curiga. Pak Lukman menundukkan kepala, matanya menghindari tatapan Bu Sri. "Ini dari hasil yang saya dapatkan. Dari pekerjaan saya, Bu Sri." Bu Sri merasa hatinya semakin berat. Ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Suaminya kembali setelah menghilang begitu lama, membawa serta uang yang lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Sesuatu yang terasa tidak wajar. "Pekerjaan apa, Pak?" Bu Sri bertanya dengan nada yang lebih dalam. Kali ini berusaha menahan air mata yang hampir saja tumpah. "Apa kamu terlibat sesuatu yang buruk, Pak? Kalau kamu melakukan hal yang jahat, aku tidak ingin hidup bersama kamu lagi." Pak Lukman menggigit bibirnya. Perasaan bersalah semakin mendalam. "Bu Sri, saya sudah terjebak dalam sesuatu yang sangat besar. Saya tidak bisa mundur lagi." Suasana di ruang tamu itu semakin mencekam. Bu Sri masih memegang kantong uang itu, tapi ada rasa takut yang semakin menyelimutinya. Dia tahu Pak Lukman bukan orang yang mudah tergoda oleh hal-hal yang salah. Tetapi sekarang, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Pak Lukman," suara Bu Sri terputus. Ia menatap wajah suaminya yang tampak lelah. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Pak Lukman menggenggam tangan Bu Sri dengan kuat. Matanya tampak penuh penyesalan. "Saya melakukan kesalahan, Bu Sri. Saya terjebak dalam ritual yang sangat berbahaya. Itu semua demi uang, demi kehidupan kita. Tapi sekarang, saya harus bayar harga yang sangat mahal." Bu Sri merasa hatinya berdetak semakin cepat, dan rasa takut itu semakin menguasai dirinya. "Apa maksudmu, Pak? Apa yang terjadi pada kita? Apa yang kamu lakukan pada Arga?" Pak Lukman menatap Bu Sri dengan tatapan yang sangat serius. Arga ada dalam bahaya, Bu. Kita harus segera melindunginya. Saya tidak bisa lagi lari dari ini." Bu Sri terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar-debar. "Apa yang kamu maksud, Pak Lukman?" Namun sebelum Pak Lukman bisa menjawab, suara langkah kaki dari luar terdengar semakin dekat. Ada ketukan di pintu yang membuat keduanya terdiam. Dan di luar sana, seseorang berdiri di ambang pintu menunggu. Dan Bu Sri tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Hari-hari setelah kepulangannya yang penuh misteri, Pak Lukman seperti mendapatkan energi baru yang tak terduga. Ia tampak lebih bersemangat, lebih fokus, dan yang paling mencolok dagangannya. Bakso yang selama ini hanya habis setengah, atau bahkan tidak laku sama sekali, kini selalu habis dalam hitungan jam. Setiap hari Pak Lukman berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya, menawarkan bakso yang rasanya begitu berbeda, seakan penuh dengan cita rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Sri yang tadinya penuh dengan kecurigaan melihat perubahan sikap suaminya. Meskipun ia masih merasa ada yang ganjil,
Melihat keadaan keluarga yang semakin membaik, Arga yang kini mulai sembuh, dan Doni yang kembali ceria, menjadi alasan yang cukup kuat baginya untuk tidak terus mengungkit masa lalu. Mungkin saja, kata hatinya, Pak Lukman hanya bekerja lebih keras. Namun tak bisa dipungkiri, di dalam hatinya tetap ada ketegangan yang mengganjal. Setiap kali Pak Lukman pulang ke rumah, ia membawa sekantong uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Uang itu digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan bahkan untuk memperbaiki rumah mereka. Busri tak tahu harus bagaimana. Apakah ia harus merasa bahagia atau khawatir dengan perubahan drastis yang terjadi? Setiap malam setelah selesai berjualan, Pak Lukman akan duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak lebih serius. Seakan pikirannya sedang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bisa ia ceritakan. Di tengah kesuksesan yang mulai ia rasakan, Pak Lukman memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia mulai membuka cabang baru bakso di desa sebelah. Bukan hanya satu cabang namun dua, dan dalam waktu yang sangat singkat, cabang-cabang itu juga berkembang pesat. Di luar dugaan, dagangannya semakin laris manis, dan semakin banyak orang yang datang berbondong-bondong hanya untuk mencicipi bakso yang terkenal karena rasanya yang enak dan porsinya yang mengenyangkan. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap cabang bakso yang ia buka selalu sukses besar dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan banyak pelanggan yang menyebutkan bahwa bakso yang ia jual seolah-olah memiliki rasa yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Lebih kenyal, lebih gurih, dan entah bagaimana rasanya membuat orang merasa ketagihan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih sehat setelah makan bakso dari Pak Lukman. Di balik kesuksesan ini, Pak Lukman tidak bisa menepis perasaan bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Ia tahu betul bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua ini. Ritual yang ia jalani bersama Nenek Sarminah memang memberikan hasil yang luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa setiap hasil pasti ada konsekuensinya. Seiring waktu, perasaan itu semakin menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia melihat tumpukan uang yang memenuhi kantongnya, ia teringat akan syarat-syarat yang diberikan Nenek Sarminah. Dan syarat yang paling menakutkan adalah tumbal anak-anak kecil. Tumbal itu, yang harus diberikan setiap bulan, semakin membuat Pak Lukman resah. Namun di sisi lain kebahagiaan keluarga yang ia lihat, anak-anaknya yang mulai ceria, dan Busri yang kini jarang mengeluh, membuat Pak Lukman merasa seolah-olah ia terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Mimpi tentang hidup yang lebih baik terus mempengaruhi tindakannya. Ia merasa seolah-olah harus terus melangkah maju, meskipun setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Sementara itu, Busri semakin merasa ada yang tidak beres. Keberhasilan Pak Lukman yang luar biasa terasa tidak wajar. Ada yang aneh dengan cara suaminya menjalani kehidupan ini. Ia bisa melihat dari sikap Pak Lukman yang semakin dingin, semakin tidak seperti dirinya yang dulu. Pak Lukman jarang tertawa, jarang berbicara panjang lebar, dan selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Seakan dunia di luar sana tidak ada artinya bagi dirinya lagi. Satu malam, setelah berjualan, Pak Lukman pulang dengan membawa beberapa kantong uang besar. Busri yang sedang menyiapkan makan malam menatapnya dengan penuh keheranan. "Pak Lukman," katanya sambil menatap uang yang dibawa suaminya, "kamu merasa tidak ada yang aneh dengan semua ini? Ini terlalu cepat, Pak. Tidak bisa hanya dengan berjualan bakso secepat ini kita bisa punya banyak uang." Pak Lukman menatap Busri dengan pandangan yang tajam, namun ada kekhawatiran di baliknya. "Aku hanya ingin keluarga kita bahagia, Busri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan suara yang sedikit tergetar. Namun Busri merasa ada yang tak beres. Ia bisa merasakan perubahan dalam diri Pak Lukman, dan perubahan itu semakin mencurigakan. Setiap kali Pak Lukman berbicara, ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan secara langsung. Ada banyak hal yang disembunyikan dari dirinya. Dan Busri mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang benar-benar kebahagiaan sejati, atau hanya kebahagiaan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal? Di luar rumah, kabar tentang keberhasilan bakso Pak Lukman sudah mulai menyebar.
Warga desa yang awalnya skeptis kini menjadi pelanggan tetap. Setiap malam, mereka datang berbondong-bondong untuk menikmati bakso yang selalu habis dalam waktu singkat. Bahkan beberapa orang dari desa lain datang ke desa Pak Lukman hanya untuk mencicipi bakso tersebut. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin Pak Lukman merasa tertekan. Di balik kesuksesan yang ia rasakan, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Hatinya semakin tidak tenang dan setiap kali ia melihat wajah Bu Sri yang penuh pertanyaan, ia merasa semakin bersalah. Tetapi di sisi lain ia tidak bisa berhenti. Semua uang yang ia peroleh kini sudah terlalu banyak untuk dibuang begitu saja. Apalagi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan semua ini. Pada malam berikutnya, Pak Lukman duduk di ruang tamu, memandang tumpukan uang yang baru saja ia peroleh. Hatinya diliputi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia memikirkan kembali apa yang telah terjadi selama ini, apa yang telah ia lakukan untuk mendapatkan semua ini. Hatinya mulai berat, tapi pikirannya masih dipenuhi oleh impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di luar sana, hujan mulai turun dengan deras, dan suara tetesan air hujan menghantarkan ketenangan yang aneh di dalam hati Pak Lukman. Namun, ketenangan itu hanya sementara, karena ia tahu setiap keputusan yang ia buat kini akan mengarah pada satu titik di mana ia harus membayar harga atas segala yang telah ia lakukan. Kehidupan Pak Lukman yang kini berkilau, penuh dengan uang dan keberhasilan, hanya bertahan di atas pasir yang rapuh. Keseimbangan yang ia ciptakan, yang tampak sempurna di luar, sebenarnya sangat rapuh. Kebenaran yang ia sembunyikan dari istrinya, dan beban yang ia tanggung di dalam hatinya semakin mendalam. Semua ini tidak bisa bertahan lama. Semua ini pasti akan berakhir dengan cara yang sangat mengejutkan. Namun Pak Lukman belum bisa berhenti. Ia masih berharap bahwa keberhasilannya ini akan terus bertahan. Meskipun ia tahu, setiap langkah ke depan semakin mendekatkan dirinya pada kesepakatan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Setelah beberapa bulan menjalani hidup yang luar biasa, Pak Lukman merasakan ketegangan yang semakin menekan hatinya. Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, saat di mana ia harus memenuhi syarat ritual yang telah diberikan oleh Nenek Sarminah. Meski selalu ada keraguan dalam dirinya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kebahagiaan keluarganya dan juga kekayaannya tergantung pada satu hal, tumbal. Hari itu Pak Lukman sedang berdiri di depan rumah menatap jalanan desa yang tampak sepi. Udara malam terasa dingin dan suara jangkrik terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Langit malam itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar. Sesekali, angin berhembus kencang, menggerakkan daun-daun yang berguguran dari pohon-pohon di sekitar rumah. Sejenak Pak Lukman merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ia menepis perasaan itu dan kembali memusatkan perhatian pada tugas yang harus ia selesaikan. Hari-hari sebelumnya terasa penuh dengan kecemasan. Setiap malam, ia selalu terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi setelah tumbal diberikan. Pak Lukman tahu, meskipun Nenek Sarminah menjanjikan keberhasilan tanpa batas, ada harga yang harus dibayar. Harga yang semakin sulit untuk ia hadapi. Namun, itu semua tak bisa dihindari. Waktunya telah tiba. Tumbal yang harus ia serahkan adalah anak kecil, berusia 2 tahun. Setiap bulan, ritual ini harus dilakukan dan tak ada jalan keluar. Jika ia menolaknya, maka semuanya akan berakhir. Semua kekayaan yang ia peroleh akan menguap begitu saja. Kebahagiaan keluarganya akan lenyap seiring dengan hilangnya uang dan kekuasaan yang didapatkan dari pesugihan ini. Sore itu, Pak Lukman memutuskan untuk berjalan-jalan ke sekitar desa. Tujuannya jelas, mencari seorang anak kecil yang bisa dijadikan tumbal. Hatinya berdebar kencang, tak bisa menepis rasa takut yang terus menghantuinya. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan semuanya.
untuk memastikan bahwa keluarganya tetap hidup dalam kemewahan yang selama ini ia nikmati. Malam semakin larut dan jalanan semakin sunyi. Pak Lukman berjalan menyusuri ganggang kecil di sekitar desanya. Di antara rumah-rumah yang mulai gelap, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di ujung gang, seorang anak kecil sedang bermain sendirian. Anak itu tampak tidak memiliki orang tua di sekitar. Usianya sekitar 2 tahun, persis seperti yang diinginkan Nenek Sarminah. Pak Lukman berhenti sejenak mengamati anak itu dari jauh. Hatinya berdegup kencang dan perasaan bersalah mulai muncul, namun segera ia menepisnya. Anak kecil itu tampak asik bermain dengan batu kecil, tertawa kecil dan sesekali menggigit ujung jari. Tak ada yang mengawasi dan rumah-rumah di sekitar sepi, tidak ada suara orang dewasa yang menyebutkan nama anak tersebut. Pak Lukman menatap anak itu dengan penuh keraguan. Namun keinginan untuk mempertahankan kekayaan dan kebahagiaan keluarganya lebih besar dari segala rasa bersalah yang menghantui. Dengan langkah hati-hati, Pak Lukman mendekati anak itu. Saat anak kecil itu menoleh, ia tersenyum, tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Pak Lukman merunduk sedikit dan berbicara dengan suara lembut, mencoba menenangkan anak tersebut. "Hai, nak, di mana orang tuamu?" tanyanya. Juni dengar suara pelan, mencoba terdengar ramah. Anak itu hanya memandangnya bingung, lalu tertawa, tampak seperti tidak mengerti sepenuhnya. Pak Lukman merasa semakin ragu, namun rasa takut akan kehilangan semua yang telah ia capai membuatnya terus bergerak maju. Ia tahu, saat ini ia harus memilih, terus hidup dalam kemewahan atau menyerah pada kebaikan hati yang hanya akan membawa penderitaan. "Ayo nak, ikut Pak Lukman," ujarnya, meraih tangan kecil anak tersebut. Anak itu masih menatapnya dengan mata polos, dan tanpa ragu, ia ikut berjalan bersama Pak Lukman, seperti mengikuti petunjuk orang dewasa. Tak ada kecurigaan di mata anak. Tuh, hanya rasa ingin tahu dan kepolosan seorang balita. Pak Lukman mulai berjalan menuju jalan keluar desa, menuju rumah Nenek Sarminah. Perasaannya campur aduk antara ketakutan, rasa bersalah, dan ketegangan yang semakin menekan. Namun ia berusaha untuk tetap tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah jalan yang sudah ditentukan. Sesampainya di rumah Nenek Sarminah, Pak Lukman mengetuk pintu dengan cepat, tak sabar untuk menyelesaikan ritual ini. Pintu terbuka perlahan, dan Nenek Sarminah muncul dengan senyuman lebar di wajahnya. Senyuman itu terasa dingin, mengingatkan Pak Lukman pada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. "Nanti Pak Lukman, sudah waktunya," ujar Nenek Sarminah dengan suara serak yang penuh misteri. Pak Lukman menggenggam tangan anak itu dengan erat, namun anak tersebut tidak merasa takut. Ia hanya melihat Nenek Sarminah dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu, seperti baru pertama kali melihat orang tua yang berbeda. Pak Lukman merasa hatinya semakin hancur, tetapi tak bisa mundur. "Mari kita mulai," kata Nenek Sarminah. Matanya berkilat-kilat dalam cahaya temaram yang masuk ke rumah dari jendela. Ritual ini sudah menjadi sesuatu yang Pak Lukman pahami, meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Nenek Sarminah selalu menjelaskan bahwa setelah tumbal diberikan, kekayaan dan keberhasilan akan semakin mengalir deras. Namun, di dalam hati Pak Lukman ada rasa takut yang kian besar. Tumbal itu, anak kecil yang tidak bersalah, harus diberikan, tidak ada jalan lain. Pak Lukman menatap anak itu sekali lagi, merasa semakin tertekan. Apakah ini yang benar-benar diinginkan oleh Nenek Sarminah? Apakah dia bisa membiarkan anak ini menjadi korban? Namun, ketakutannya pada kehilangan segalanya, segalanya. Ia merasa sudah terperangkap dalam kesepakatan ini. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui Pak Lukman. Apakah ini harga yang pantas dibayar untuk kekayaan dan kebahagiaan? Namun, jawaban itu kini terasa semakin kabur. 1. Bulan berlalu dengan cepat, membawa perubahan besar dalam hidup Pak Lukman dan keluarganya.
Sejak ritual pertama yang ia jalani bersama Nenek Sarminah, segala sesuatu berubah dengan begitu drastis. Setiap hari, dagangan baksonya habis dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan orang-orang yang datang membeli tak pernah berhenti memuji betapa nikmatnya bakso yang Pak Lukman jual. Tak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa tetangga, bakso Pak Lukman mulai dikenal luas. Semua orang menginginkan seporsi bakso dari tangannya. Pak Lukman tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Rumahnya kini tampak lebih besar, lebih terang, dengan perabotan-perabotan yang mewah. Busri, istrinya, yang dulu sering mengeluh karena kekurangan uang, kini tak bisa berhenti tersenyum. Anak-anak mereka, terutama yang kecil, kini bisa menikmati makanan enak, pakaian baru, dan mainan yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Setiap hari, Pak Lukman merasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana segala yang diinginkan bisa terwujud begitu mudah. Uang selalu datang dalam jumlah yang besar, tanpa perlu usaha keras. Setiap kali ia membuka toko baksonya, ada saja pelanggan yang datang dan membeli habis dagangannya. Terkadang, ia bahkan tak sempat beristirahat, karena pesanan datang silih, berganti. Semua itu terasa seperti berkah. Meskipun Pak Lukman tahu ada harga yang harus dibayar, di balik kemewahan yang dirasakannya, ada sebuah ketegangan yang terus menghantuinya. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang ritual yang telah dijalaninya, ritual yang mengubah hidupnya, tetapi juga mengikatnya dalam sebuah perjanjian yang mengerikan. Setiap bulan, ia harus memberikan tumbal untuk memastikan agar keberuntungan dan kekayaan itu tetap mengalir. Dan sekarang waktunya hampir tiba lagi. Dalam 1 bulan yang singkat, Pak Lukman tahu bahwa ia harus mencari tumbal berikutnya, agar segala yang telah ia miliki tidak lenyap begitu saja. Namun perasaan cemas itu tidak bisa ia tahan. Beberapa malam terakhir, ia selalu terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di mana setiap langkahnya akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Meskipun Nenek Sarminah selalu mengingatkannya bahwa kekayaan ini hanya bisa bertahan jika syarat-syarat ritual dipenuhi, Pak Lukman mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan seluruh proses ini. Pagi itu, setelah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, Pak Lukman kembali membuka warung baksonya. Seperti biasanya, pelanggan datang berbondong-bondong. Namun kali ini ada yang berbeda. Rasa cemas yang sejak beberapa hari lalu mengendap di hatinya semakin tak tertahankan. Ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Bahkan ketika ia memasukkan bakso ke dalam mangkuk dan menghidangkannya kepada pelanggan, tangan Pak Lukman terasa gemetar. Dia berusaha untuk tidak menampakkan ketegangan itu, tetapi matanya tak bisa berhenti melirik ke arah jalan, seolah ada yang menunggu. Setelah melayani beberapa pelanggan, Pak Lukman keluar dari warungnya dan berjalan menuju ujung jalan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang anak kecil yang tampak bingung. Anak itu berjalan sendirian, tanpa ada orang tua yang menemani. Usianya sekitar 2 tahun. Usianya yang pas dengan syarat ritual yang harus ia penuhi. Hati Pak Lukman berdebar keras. Anak siapa ini? Pikir Pak Lukman sambil menatap anak itu. Namun anak kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia hanya menatap Pak Lukman dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti anak-anak lainnya yang biasanya curiga pada orang asing. Tanpa sadar, Pak Lukman merasa tergoda untuk mendekatkan diri dan berbicara dengannya. Saat ia mendekat, anak itu tersenyum lebar dan meraih tangannya. Momen itu seolah mengonfirmasi bahwa ini adalah saat yang tepat, kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Pak Lukman menatap anak itu dengan tatapan kosong, seolah mempertimbangkan apakah ia harus membawa anak itu ke rumah Nenek Sarminah. Seperti biasa rasa bersalah mulai merasukinya, tetapi ia segera menepisnya. Rasa takut akan kehilangan segalanya lebih besar. Dalam benaknya, ia berpikir, aku harus melakukannya. Kalau tidak, semua yang telah aku dapatkan akan hilang begitu saja.
Ia menggenggam tangan anak itu dan membawanya pergi. Namun, perasaan tidak tenang terus menggelayuti pikiran Pak Lukman. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dunia yang penuh dengan janji-janji palsu dan harga yang harus dibayar dengan darah dan air mata. Setibanya di rumah Nenek Sarminah, Pak Lukman langsung disambut dengan senyuman penuh misteri dari wanita tua itu. Tanpa berkata banyak, Nenek Sarminah mengisyaratkan agar Pak Lukman segera melakukan ritual. Anak kecil itu, yang tampak polos dan tidak menyadari apa yang akan terjadi, digendong oleh Nenek Sarminah ke dalam ruangan yang gelap. Pak Lukman berdiri di pintu, tak mampu melangkah lebih jauh. Ada rasa berat yang menguasai dirinya, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia merasa seolah-olah hidupnya akan hancur jika ia mundur. "Ayo, lakukan yang perlu dilakukan, Pak Lukman," suara Nenek Sarminah terdengar serak dan penuh peringatan. "Jangan ragu, ingat semuanya tergantung padamu." Pak Lukman merasa lidahnya kering. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia tidak mau lagi terlibat dalam ritual mengerikan ini. Tetapi suara Nenek Sarminah begitu menguasai. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkannya untuk terus maju. Sesuatu yang tak bisa ia lawan. Begitu ritual dimulai, Pak Lukman tahu bahwa jalan ini tidak bisa lagi ia hentikan. Di dalam hatinya, Pak Lukman mengingatkan diri sendiri bahwa inilah harga yang harus dibayar untuk segala kebahagiaan yang ia nikmati. Tapi semakin dalam ia terjerumus, semakin ia merasakan kekosongan yang menyesakkan dadanya. Namun malam itu, seperti yang lainnya, ritual berjalan dengan lancar. Semua uang yang datang, semua kekayaan yang ia nikmati, akan tetap ada selama ia memenuhi satu syarat yang terus-menerus menghantuinya. Malam itu, Pak Lukman kembali diliputi kebingungan yang mendalam. Sudah seharian penuh ia mencari, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, berharap menemukan anak kecil berusia 2 tahun yang dapat menjadi tumbal, seperti yang telah dijanjikan oleh Nenek Sarminah. Namun, usahanya sia-sia. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil, mereka selalu bersama orang tua mereka. Tidak ada yang berjalan sendirian seperti yang ia butuhkan. Sementara waktu terus berputar, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda-nunda lagi. Hatinya berdegup kencang. Rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Sebulan sekali ia harus memenuhi syarat ritual ini. Tanpa tumbal, semua yang telah ia dapatkan, kekayaan, kemewahan, dan kedamaian hidup akan lenyap dalam sekejap. Setiap hari ia seperti hidup di bawah bayang-bayang yang semakin pekat. Jika ia gagal, maka nasib keluarganya akan kembali ke titik terendah yang penuh penderitaan. Pak Lukman berjalan pulang dengan langkah lesu, berusaha mengusir kecemasan yang semakin mencekam. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan pelan dan menemukan Bu Sri sedang duduk di meja makan, menatapnya dengan wajah bingung. Anak kecil mereka yang berusia 2 tahun, yang biasa bermain ceria, kini terbaring lemah di tempat tidur, demam tinggi. Bu Sri tampak kelelahan, berusaha merawat anak mereka yang sedang sakit. "Pak Lukman, anak kita, dia demam tinggi. Saya sudah coba obati, tapi..." Suara Bu Sri terputus oleh isakan tangis yang tertahan. Pak Lukman merasa sesak di dadanya. Ia tahu saat itu hatinya tergelitik oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa terjepit antara dua dunia. Dunia keluarganya yang penuh kasih sayang, dan dunia kegelapan yang ia masuki bersama Nenek Sarminah. Ia melihat anaknya yang terbaring lemah, dan dalam sekejap rasa bersalah dan keraguan datang menghantui dirinya. Namun, pikirannya segera beralih ke harga yang harus ia bayar untuk memastikan anak dan istrinya tetap hidup bahagia. Tanpa tumbal, tak ada kekayaan yang bisa ia nikmati lebih lama. Kecemasan dan rasa bersalah itu semakin mendalam saat ia memandang wajah Bu Sri.
Ia tahu bahwa istrinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keberuntungan mereka. Ia tahu bahwa Busri akan sangat kecewa jika ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Tapi Pak Lukman juga tahu satu hal. Ia harus memenuhi ritual ini jika ingin hidup mereka terus berada di puncak kebahagiaan. Tiba-tiba Pak Lukman mendapatkan ide yang datang begitu cepat, namun juga sangat menyakitkan. Anak mereka sendiri, yang terbaring sakit, kini menjadi satu-satunya pilihan. Ia tidak bisa lagi mencari anak kecil lain. Semua usaha pencariannya sia-sia. Waktunya semakin sempit, dan perasaan takut kehilangan segala yang telah ia peroleh semakin menggerogoti. Ia menatap Busri dengan pandangan kosong. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia bergegas ke kamar anak mereka. Anaknya, yang biasanya aktif dan ceria, kini terbaring lemah. Tak ada senyum yang menghiasi wajah kecilnya, hanya kepedihan yang jelas terlihat. Pak Lukman menatapnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat sayang, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan hati yang berat, Pak Lukman menggendong anaknya, berusaha tidak menunjukkan rasa takut atau cemas. Langkahnya menuju pintu rumah terasa berat, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti bebatuan besar yang menghimpit dada. Saat ia berjalan keluar rumah, langit malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, seolah mengingatkannya bahwa jalan yang ia pilih tidak akan kembali. Ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa dibatalkan. Perasaan tertekan itu semakin kuat saat ia mendekati rumah nenek Sarminah. Setiap langkahnya terasa seperti langkah terakhir yang tak bisa ditarik kembali. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut dan penyesalan, tetapi juga ketakutan akan kehilangan segala yang telah ia raih. Di pikirannya, ada suara yang terus berkata, "Kamu harus melakukannya, tidak ada jalan lain." Begitu sampai di depan rumah nenek Sarminah, Pak Lukman mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Suara pintu yang terbuka seperti suara yang berasal dari dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan dan kutukan. Nenek Sarminah menyambutnya dengan senyuman yang penuh misteri, senyuman yang seolah-olah tahu betul apa yang ada di dalam hatinya. "Pak Lukman, kamu datang tepat waktu," kata nenek Sarminah dengan suara lembut, namun penuh makna yang tak terungkapkan. "Kau sudah membawa anakmu?" Pak Lukman hanya mengangguk pelan, tanpa mampu berkata apa-apa. Nenek Sarminah mengisyaratkan agar ia masuk, dan tanpa ragu Pak Lukman mengikuti. Dalam hatinya, rasa takut semakin menguat. Ia merasa terperangkap dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari. Tumbal harus diberikan, dan kali ini, anaknya sendiri yang harus membayar harga. Pak Lukman meletakkan anaknya yang masih terbaring lemah di dalam ruangan yang gelap. Nenek Sarminah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk ritual. Suasana semakin mencekam, dan Pak Lukman merasa seperti berada di ujung kehancuran. Di dalam dirinya, ada perasaan bertentangan yang terus melawan, tetapi ia merasa sudah tidak ada jalan lain. Tiba-tiba, di luar ruangan terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Pak Lukman terkejut dan menoleh. Ada seseorang yang tampak berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tajam. Pak Lukman tidak mengenalnya, tetapi wajah orang itu tampak familiar. Dan sebelum ia bisa bertanya, orang itu mengangkat tangan, menunjukkan tanda bahwa ia telah mengikuti Pak Lukman sejak ia meninggalkan rumah. Ada perasaan mengerikan yang membalut tubuh Pak Lukman. "Warga desa," gumam orang itu dengan suara rendah. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, Pak Lukman." Pak Lukman terdiam. Ia tidak bisa melarikan diri, dan sepertinya orang yang mengikuti langkahnya ini sudah mengetahui apa yang ia rencanakan. Dunia yang gelap ini semakin sempit, dan Pak Lukman tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan akan segera terbongkar. Keheningan yang menyelimuti rumah nenek Sarminah tiba-tiba pecah saat suara langkah. Kaki semakin mendekat. Pak Lukman menatap dengan cemas orang yang baru saja muncul di pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa saat itu adalah detik-detik terakhir kehidupannya yang damai. Tidak ada lagi jalan
untuk kembali. Orang yang berdiri di ambang pintu adalah seorang pemuda yang tampaknya sudah lama mengenal Pak Lukman. Wajah pemuda itu penuh dengan kemarahan. Matanya menyala dan bibirnya bergetar menahan amarah. Tanpa berkata apa-apa, pemuda itu melangkah maju, menatap Pak Lukman dengan penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan, Pak Lukman?" ujar pemuda itu dengan suara parau, hampir tak bisa menahan amarah. "Aku melihat semuanya, aku tahu apa yang kau lakukan." Pak Lukman terdiam, tubuhnya terasa kaku. Kepalanya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dengan cepat ia menoleh ke arah Nenek Sarminah yang berdiri di sudut ruangan, seolah menunggu instruksi dari wanita tua itu. Nenek Sarminah hanya tersenyum, senyuman yang penuh dengan keangkuhan dan kebencian yang tersembunyi di balik tatapannya. "Tahu, Selasi ini sedang ada jalan keluar bagi Pak Lukman. Anak itu anakmu, bukan?" Pemuda itu melanjutkan, menunjuk ke arah anak Pak Lukman yang terbaring lemah di atas tikar. "Aku melihatmu membawa anak itu ke sini. Apa yang kalian lakukan padanya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak Lukman?" Pak Lukman merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh begitu saja. Setiap kata pemuda itu menghantamnya seperti petir. Ia ingin berbicara, membela diri, atau bahkan berlari meninggalkan tempat itu, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia tahu pada saat itu semuanya sudah terlambat. Ia telah terperangkap dalam jaring yang dibangun oleh ritual kegelapan yang selama ini ia jalani. "Sudah cukup, Lukman," teriak Nenek Sarminah. Suaranya penuh kekuatan yang tak terbantahkan. "Jangan coba berdalih. Kamu sudah memilih jalan ini sejak awal. Jangan menyesali semuanya sekarang." Pak Lukman menatap Nenek Sarminah dengan tatapan kosong, bibirnya bergetar. Ia merasa seolah-olah dirinya bukan lagi manusia, melainkan sebuah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Ia tidak bisa berpaling, tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang sudah ia pilih. Ia sudah terperangkap dalam lingkaran pesugihan yang tak bisa dilepaskan. Pada saat yang bersamaan, pemuda itu berlari keluar rumah, dan dalam hitungan detik, suara gaduh terdengar dari luar. Warga desa yang selama ini hanya menduga-duga akhirnya mendapatkan kenyataan pahit. Mereka mulai berdatangan, berbondong-bondong menuju rumah Nenek Sarminah, membawa rasa marah dan kebencian yang sudah terpendam lama. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Pak Lukman mendengar suara teriakan dan langkah kaki yang semakin mendekat. Warga desa datang dengan wajah penuh kemarahan. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan kini mereka sudah mengetahui kebenarannya. Mereka tahu bahwa Pak Lukman, yang dulu mereka anggap sebagai tetangga biasa, telah melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Dan kini mereka datang untuk menghadapinya. "Tumbalkan anaknya, tumbalkan anaknya," teriak seorang ibu yang menangis sambil memegang anaknya yang masih kecil. Dia telah mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan. Tidak ada tempat bagi orang seperti itu di desa kita. Warga lainnya ikut bergabung, meneriakkan kata-kata kebencian. Pak Lukman merasa dunia semakin sempit. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindari amarah mereka. Mereka sudah tahu semuanya tentang pesugihan, tentang ritual gelap yang telah ia jalani, tentang tumbal yang harus diberikan setiap bulan. Mereka tahu tentang kejahatannya dan kini mereka ingin membalas. "Pak Lukman, kau sudah mencemarkan desa kami," seru seorang pria berbadan tegap. "Kau membawa kegelapan ini ke dalam hidup kami. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Pak Lukman hanya bisa berdiri kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Semua yang telah ia peroleh, kekayaan, kemewahan, dan kedamaian sementara, sekarang hanya tinggal kenangan. Keputusan yang ia buat untuk memenuhi ritual pesugihan telah mengubah hidupnya selamanya. Dan kini, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Para warga semakin ramai, menghujat Pak Lukman dengan kata-kata yang menusuk hati. Mereka memanggilnya pengecut, pembunuh, dan bahkan setan. Sementara itu Nenek Sarminah berdiri di belakang Pak Lukman,
seolah menunggu momen yang tepat untuk melangkah. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia tahu bahwa apa yang terjadi ini adalah konsekuensi dari pilihan Pak Lukman. Dan pada akhirnya, ia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Pak Lukman menundukkan kepala, merasakan beban yang tak tertahankan di dadanya. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Semua orang yang datang ke rumah Nenek Sarminah, semuanya adalah saksi dari perbuatannya yang sangat kejam. Mereka tidak akan pernah memaafkannya. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan warga menyeruak maju, melemparkan sebuah batu besar ke arah Pak Lukman. Batu itu mengenai bahunya, membuatnya terjatuh. Sakit itu semakin memperburuk keadaan. Ia merasakan betapa semua yang telah ia peroleh kini hilang dalam sekejap mata. Semua harta yang ia miliki tidak ada artinya lagi. Dengan tubuh yang lemah, Pak Lukman berusaha bangkit, tetapi para warga semakin mendekat. Mereka membawa kayu dan batu, siap untuk menghakimi pria yang telah mengorbankan anaknya demi kekayaan. Pak Lukman tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. "Jangan coba lari, Lukman," teriak seorang pria tua. "Kau sudah merusak semuanya." Saat itu juga terdengar suara berat dari arah belakang Pak Lukman. Tanpa dia sadari, Nenek Sarminah sudah menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Pak Lukman sendiri untuk menghadapi amarah para warga. Dan saat itu makhluk halus yang telah melindungi Nenek Sarminah dan memberinya kekuatan muncul di hadapan Pak Lukman. Mereka datang untuk menuntut balas. Para warga terkejut saat melihat makhluk tersebut, tetapi tak ada yang bisa menghentikan jalan yang sudah ditentukan. Dan di sanalah akhir dari perjalanan Pak Lukman dimulai. Desa itu telah berubah menjadi lautan amarah. Para warga yang sebelumnya ragu, kini dengan jelas melihat betapa kegelapan telah merasuki kehidupan Pak Lukman dan Nenek Sarminah. Mereka datang dengan tekad untuk mengakhiri segala kejahatan yang telah merusak kedamaian desa mereka. Setiap langkah menuju rumah Nenek Sarminah dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membalas perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Pak Lukman, yang dulu dikenal sebagai penjual bakso sederhana, kini berdiri di tengah kerumunan orang-orang yang marah. Tubuhnya lemas, jantungnya berdegup kencang. Tak ada jalan untuk kembali, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia buat. Di hadapannya, Nenek Sarminah berdiri dengan wajah tenang, meski ia juga tahu bahwa saat ini adalah akhir dari perjalanan mereka. "Sampai kapan kau akan terus bersembunyi di balik ritual-ritual gelap itu, Sarminah?" Seorang pria berteriak, mendekat ke arah mereka dengan langkah pasti. "Kau telah membawa kebinasaan ke desa kami." Wagisi-wagisi mendekat, membawa berbagai macam alat. Beberapa dengan kayu, yang lain dengan batu. Semua orang membawa kemarahan yang begitu mendalam, dan mereka tak lagi menahan diri. Mereka tahu, mereka sudah sangat dekat dengan akhir dari semua penderitaan yang ditimbulkan oleh pesugihan Pak Lukman dan Nenek Sarminah. Pak Lukman merasakan darahnya mendidih. Rasa takut yang menyelimuti tubuhnya kini bercampur dengan penyesalan. Ia ingin berteriak, meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dirugikan, tetapi itu sudah terlambat. Dia tahu, tidak ada tempat bagi orang sepertinya di dunia ini. Setiap nafasku, pikirnya, adalah sebuah dosa yang harus dia bayar. Namun sebelum ia sempat melontarkan kata-kata atau berusaha menjelaskan, suasana tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Angin yang bertiup semilir seketika berhenti. Kerumunan warga itu terdiam, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka mulai saling berpandangan, bingung dan khawatir. Hening yang menyelimuti desa itu terasa begitu tegang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara berat terdengar menggelegar dari belakang Pak Lukman dan Nenek Sarminah. Sebuah bayangan besar muncul, bergerak sangat cepat. Warga yang berdiri di sekitarnya mundur seketika, menjerit ketakutan. Di hadapan mereka, tampaklah makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia biasa.
Makhluk hitam legam, tinggi menjulang dengan mata yang bersinar seperti peri api. Makhluk itu tak berbicara, hanya berdiri dengan tubuh yang seolah mencair dalam bayangan malam. Hanya suara desisan dan erangan berat yang bisa terdengar, seperti suara angin yang mengerang dalam kegelapan. Pak Lukman menoleh, matanya terbelalak. Ia merasakan hawa dingin yang menjalar hingga ke tulang. Tubuhnya terasa seperti beku. Nenek Sarmina juga terperanjat. Wajahnya yang biasa tenang kini penuh dengan rasa takut yang sangat dalam. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. Keduanya hanya bisa berdiri, seolah tubuh mereka tak lagi bisa bergerak. Makhluk itu mulai bergerak lebih dekat, dan dalam sekejap, tubuh Pak Lukman dan Nenek Sarminah terangkat dari tanah, tercekik oleh tangan tak kasat mata yang seakan berasal dari kegelapan itu sendiri. Mereka terbatuk-batuk, meronta-ronta, tetapi tak bisa mengeluarkan suara. Mata mereka terbuka lebar, penuh ketakutan, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Para warga yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa terdiam, ketakutan. Beberapa orang yang ingin mendekat tertahan oleh rasa takut yang begitu kuat. Mereka merasa tubuh mereka seperti dipaku di tempat, tidak mampu bergerak, hanya menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka. Ini lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Kegelapan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan batu atau kayu. Pak Lukman dan Nenek Sarminah terus terangkat ke udara. Tangan mereka terentang ke samping. Tubuh mereka hampir terlepas dari jangkauan tanah. Nenek Sarminah membuka mulutnya, tetapi hanya suara gemeretakan gigi yang keluar. Pak Lukman hanya bisa menatap kosong ke langit malam, merasa seperti dirinya berada dalam cengkraman maut yang tak terhindarkan. Dengan satu tarikan terakhir yang begitu kuat, tubuh mereka terkulai lemas jatuh ke tanah dengan suara yang menggema, seperti suara tubuh yang dihantam keras ke permukaan yang keras. Warga yang melihat semuanya itu merasa ngeri. Tidak ada yang berani mendekat. Makhluk itu, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan malam. Hanya ada keheningan yang sangat pekat setelahnya, seolah dunia berhenti sejenak untuk menghormati kepergian dua jiwa yang telah terjebak dalam kejahatan yang tak termaafkan. Anak Pak Lukman, yang sejak awal dibiarkan terbaring lemah di sudut ruangan, membuka matanya perlahan. Ia merasa tubuhnya yang kecil dan rapuh diselimuti oleh rasa takut yang mendalam. Namun, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Dalam keadaan bingung, ia merangkak perlahan, mencari sosok ibunya atau ayahnya. Tetapi, yang ia temui hanya keheningan dan kekosongan. Ia tidak tahu bahwa ibunya Busri tidak ada lagi, dan ayahnya Pak Lukman telah kehilangan segalanya. Apa yang tersisa hanyalah ruang kosong di dalam rumah Nenek Sarminah, tempat di mana mereka semua terperangkap dalam keserakahan yang telah membawa mereka pada kehancuran. Warga desa perlahan mendekati, dan dengan hati-hati mereka mengambil anak itu, membawanya ke rumah orang tuanya yang kosong. Namun kekayaan Pak Lukman, yang sebelumnya melimpah ruah, rumah besar, tanah yang luas dan uang yang berlimpah, sekarang menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya semua itu. Kegelapan yang telah mengambil alih hidup mereka, tampaknya telah juga menghapus semua kekayaan yang ada. Kini desa itu kembali dalam keheningan. Sebuah misteri yang tak terpecahkan menggantung di atasnya. Kejadian itu akan tetap menjadi legenda yang menakutkan, cerita yang selalu diperingatkan pada generasi berikutnya. Tentang bagaimana keserakahan bisa merusak dan membawa seseorang pada kehancuran yang tak terduga. Dan bagaimana pada akhirnya tak ada yang bisa lolos dari hukuman yang sudah digariskan.